Oke teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semuanya pecinta sepak bola Indonesia. Dan akhirnya Wilber Jardim dan Jens Revan dimasukkan dari menit pertama sampai akhir. Dan yang sangat menyenangkan adalah permainannya begitu berbeda ketika Indonesia melawan Kamboja dan melawan Filipina. Indonesia mempunyai kolektivitas yang sangat bagus dan mempunyai compact defense yang sangat bagus, sehingga Indonesia mampu mengalahkan Timor Leste dengan skor yang sangat telak, yaitu 6-2. Dan di babak pertama, pemain kita naturalisasi Jens Revan memasukkan 2 gol, sehingga Jens Revan sampai saat ini sudah mengoleksi 3 gol di Piala AFF tahun 2024. Oleh karena itu, mari kita simak perjalanan Wilber Jardim dan Jens Revan ketika melawan Timor Leste, teman-teman. Timnas Indonesia U19 berhasil menyapu bersih kemenangan babak penyisihan grup A Piala AFF U19. Kali ini Timor Leste yang menjadi korban keganasan pasukan Indra Syafri setelah dikalahkan dengan skor 6-2. Dan yang menjadi sorotan, Coach Indra akhirnya menurunkan egonya dengan menurunkan Jens Revan serta Wilber Jardim sejak awal pertandingan. Hasilnya pun sangat memuaskan, keduanya tampil ciamik malam tadi. Terutama Jens Revan, dia tampil oke membuat lini serangan timnas menjadi lebih mengerikan. Betul. Ya. Wilber Jardim dan Jens Timnas Revan. U19 Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan di babak penyisihan grup A Piala AFF yang berlangsung di Surabaya. Setelah Filipina dan Kamboja yang menjadi korban keganasan pasukan Coach Indra Syafri malam tadi, Timor Leste harus menerima kekalahan telak dengan skor 6-2. Sebuah kemenangan yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai juara grup A dan berhak lolos ke babak semifinal. Dua. Sementara itu, dalam laga yang berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya itu, ada hal yang baru dari laga-laga sebelumnya. Coach Indra tampaknya sudah mendengar banyak kritikan dari Timnas Mania. Mereka menurunkan egonya dengan menurunkan Jens Revan dan Wilber Jardim sejak menit awal pertandingan. Dan hasilnya pun memuaskan, di mana kedua pemain itu tampil sangat baik pada match tersebut. Terutama Jens Revan, dia tampil memuaskan dengan mencetak 2 gol serta 2 assist. Sebuah performa yang mengesankan, sekaligus membuktikan jika Jens Revan ini memang sosok pemain berkualitas. Betul. Ya, menurut Indra Syafri menurunkan egonya. Gak cuma jago cetak gol saja. Secara atribut permainan, pemain bertinggi 188 cm itu adalah penyerang bertipe defensive forward. Nah, tipikal striker defensive forward sendiri adalah striker dengan kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Di mana itu berkaitan dengan karakter permainan seorang bomber modern yang mampu membantu serangan dari bawah. Jelas itu adalah karakter yang sangat disukai Coach Shin. Sebab dengan sistem yang ia bangun, tentu seorang penyerang juga dituntut untuk aktif melakukan pressing serta aktif menjemput bola. Dan hal itu benar-benar dibuktikan oleh Jens Revan pada match melawan Timor Leste. Dimainkan sejak awal pertandingan untuk pertama kalinya, Jens Revan menunjukkan kualitasnya sebagai calon striker masa depan Timnas Indonesia. Dia kuat dalam duel-duel udara, serta pandai dalam mencari ruang lalu mencetak gol. Naluri itulah yang selama ini diinginkan oleh Coach Shin Taeyong.
perhatian media Belanda. Permainan mengesankan Jens Reven bersama timnas Belanda nyatanya juga mampu menarik perhatian beberapa media-media di Belanda, di mana mereka turut senang melihat Jens kembali sukses mencetak gol untuk Indonesia. Sesuatu yang membuktikan kalau Jens ini memang sebenarnya dianggap sebagai salah satu bakat potensial di Belanda. Akan tetapi, keputusannya untuk beralih jadi WNI di usia yang begitu muda membuat media di Belanda pun juga merasa heran. Sebab harus diakui, tidak mudah untuk beralih warga negara di usia yang begitu muda. Apalagi bagi mereka yang dinilai punya potensi untuk main membela timnas Belanda, setidaknya dalam 5-7 tahun ke depan, pemain-pemain seperti Nathan Cho, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Jaitzes sebenarnya punya potensi untuk itu. Belum lagi Maurice Mohinoke, Tim Geppens, dan Dion Max juga menyatakan sangat senang untuk bisa segera jadi WNI. Betul teman-teman. Bahkan Jens Revan yang nggak masuk rekomendasi dari Coach Indra tetap berusaha untuk bekerja lebih keras agar kedepannya ia bisa mendapat kesempatan membela Indonesia. Tentu saja, alasan para pemain muda tadi sangat berbeda dibanding pemain yang secara usia lebih senior, macam Tom Haye, Shani Patinama, Shandy Walsh, hingga Kelvin Verdonk, yang memang sulit untuk bisa tembus timnas Belanda. Oke. Relakan hat-trick pertama untuk bantu Arhan Kakak. Dan yang membuat publik tanah air senang melihat performa Jens Reven malam tadi, dia tak egois sama sekali. Bahkan saat dirinya memiliki kesempatan untuk bisa mencetak hat-trick pertamanya untuk timnas Indonesia, dia justru menghilangkan egonya dan membantu Arhan Kakak untuk mencetak gol perdana bersama timnas di Piala AFF U19. Ya, meski sebelumnya Jens Reven ini menjadi pemain pilihan kedua setelah Arhan Kakak di laga sebelumnya, namun dia berhasil membuktikan kalau kualitasnya jauh di atas pemain 16 tahun tersebut. Akan tetapi, Jens Reven tetap rendah hati dan selalu menaati keputusan sang pelatih. Welber buktikan kualitasnya. Dan apapun alasannya sangat layak untuk jadi striker. Karena ya memang, secara kemampuan Welber bisa dibilang cukup dewasa bagi pemain seusianya. Sekarang jujur-jujuran aja, jika kalian melihat gimana timnas U19 bermain, maaf aja nih, masih banyak banget salah passing dan pengambilan keputusan. Dan sekali lagi maaf juga, kalau sebagian besar itu dilakukan oleh para pemain lokal. Namun hal ini berbeda dengan Welber Jardim. Setiap kali memegang bola, pemain Sao Paulo U17 itu punya ketenangan yang luar biasa. Selain itu, pergerakan Welber acap kali tidak sia-sia dan harus diakui kalau Welber Jardim adalah pemain yang bisa menghidupkan permainan pasukan Indra Syafri melalui pergerakan yang sangat mobile. Ya mirip-mirip Nathan Cho di timnas U23 kemarin yang selalu ada di mana-mana. Ditambah ya tadi, ada Jens Reven yang sebagai striker juga mampu lebih terlibat dalam proses semoga saja semakin bagus. Nah, penampilan Welber yang bagus bersama timnas seharusnya bukanlah sesuatu yang harus bikin kaget. Karena di Sao Paulo pun, ia termasuk pemain yang menonjol, termasuk ketika menjadi bagian penting tim junior Sao Paulo menjuarai Piala Gothia edisi 2019, Piala Dana, dan Piala Medewis, yang masing-masing diadakan di Swedia, Denmark, dan Prancis. Dan berkat penampilan yang memukau, sebagaimana dilansir dari CNN, kalau Welber Jardim ini sampai mendapat julukan Neymar from Indonesia. Hal itu mengacu pada kemampuan skill individunya yang bagus. Oke, betul. Kita tidak boleh menghakimi Indra Syafri ya teman-teman. Ya, meski sudah mulai ada perubahan dari gaya permainan, namun masih banyak PR yang harus segera diperbaiki oleh Coach Indra dalam match selanjutnya. Terutama passing-passing para pemain yang acap kali melakukan kesalahan. Dan jika ingin bersaing di Asia, jelas tim ini harus melakukan banyak rotasi pemain. Keputusan memainkan Jens Reven dan Welber Jardim sejak awal pertandingan sudah sangat tepat dan hasilnya pun sangat memuaskan, bukan? Oke, betul. Betul, setuju, sangat setuju.
Oke teman-teman, itulah tadi video-video dari Gals yang menyatakan bahwa permainan Indonesia saat ini mulai berkembang ketika Wilber Jardim dan Jens Revan dimasukkan dari menit pertama. Oleh karena itu, semoga saja kita